Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai membaca not berdasarkan interval dan membaca not dengan jarak setengah laras. Membaca not dengan lompatan dua nada dan seterusnya membutuhkan kemampuan pendengaran yang cukup tajam terhadap musik. Untuk yang lebih sederhana, kita bisa mulai dengan dua nada saja sebagai nada pangkal dan nada selang. Kita memilih nada do sebagai nada pangkal. Selanjutnya, nada selang akan diganti secara berurutan dan semakin menjauh dari nada pangkal. Maksudnya dari nada do sebagai nada pangkal dan dilanjutkan secara berurutan oleh nada selang, yaitu seperti pada gambar nada do ke nada mi, selanjutnya nada do ke nada fa, nada do ke nada sol, nada do ke nada la, selanjutnya nada do ke nada si, dan diakhiri dengan nada do ke do tinggi. Dari susunan nada pangkal dan nada selang pada gambar, kita dapat mengetahui bahwa jika nada pangkalnya do dan nada selangnya mi, maka disebut terce. Jika nada pangkalnya do dan nada selangnya fa, disebut quart. Nada pangkal do yang diakhiri dengan nada selang sol disebut quint. Nada pangkal do dengan nada selang la disebut sexte. Nada pangkal do dengan nada selang si disebut septim besar, dan nada pangkal do dengan nada selang do tinggi disebut oktav murni. Selanjutnya, saya akan menjelaskan membaca not dengan jarak setengah laras. Membaca not-not yang disertai tanda kromatis atau tanda naik dan turun masih menjadi kesulitan besar bagi para pemula. Apalagi disertai interval yang jaraknya agak jauh. Pertama-tama, kita harus mengenal terlebih dahulu nama-nama not yang dicoret naik dan turun tanpa menunjukkan bunyinya. Perlu diketahui bahwa not yang dicoret dengan garis miring ke kiri adalah not-not yang dinaikkan setengah laras, sedangkan yang dicoret miring ke kanan adalah not-not yang diturunkan setengah laras. Tabel ini merupakan petunjuk bagaimana cara kita membaca simbol yang garis miring ke kiri maupun ke kanan. Simbol pada gambar ini merupakan contoh not yang dicoret garis miring ke kiri dan dibaca do, di, re, ri, mi, fa, fi, sol, sel, la, le, do. Dan ini adalah contoh not yang dicoret garis miring ke kanan dan dibaca do, si, sa, la, lo, sol, sal, fa, mi, ma, re, ra, do. Tentu sulit bagi pemula untuk mendidik nada-nada kromatis ini dengan tepat, apalagi dengan interval yang agak jauh seperti quart, quint, sexte, dan septim. Dari sebab itu, ada jalan keluar untuk melatih pendengaran oktav dengan nada-nada asing yang disebut dengan perhitungan jumlah kali nada, yakni membunyikan not-not yang sulit dengan nada tinggi, nada yang sama untuk setiap kotak not. Apabila kita ibaratkan dunia tetrakord itu sebagai dua dadu, maka kita bolak-balikkan kedua dadu, akan kita dapatkan rangkaian-rangkaian tetrakord yang itu-itu juga. Ini adalah perjalanan diatonis. Perjalanan kromatis akan dilatih kemudian.
Kalau perjalanan ini sudah kita mengerti, maka dengan tenang kita bisa mempelajari musik yang kedengarannya atau kelihatannya seperti rimba. Bunyi yang satu bisa bertabrakan dengan bunyi yang lain, asal jelas mau mengungkapkan apa. Tanpa disadari bahwa setiap interval chord membentuk sebuah akor mayor. Akord ditunjukkan dengan huruf yaitu Fis, B, E, dan seterusnya. Perjalanan akor-akor ini seperti perjalanan waktu. Urutan kemarin, sekarang, esok akan berputar kembali seperti hari Senin, kembali ke hari Senin, hari Selasa, kembali ke hari Selasa. Begitu pula dengan akord-akord huruf ini, ternyata kembali ke Fis juga, biarpun atas nama Ges. Dengan kata lain, hanya ada satu perjalanan, yaitu perjalanan chord. Bagi seseorang yang mau start pergi, perlulah mengetahui bahwa dia hanya harus bersemangat, karena interval chord adalah semangat. Perjalanan dari masa lampau ke masa sekarang sama dengan dari sekarang ke esok. Nada enharmonis adalah nada yang sama tingginya, tetapi namanya berbeda, seperti yang tertera pada gambar, dan dibaca C sama dengan Des atau D sama dengan Ra, D sama dengan S atau Ri sama dengan Ma, Fis sama dengan Ges atau Fis sama dengan Sal, Gis sama dengan As atau Sel sama dengan Lo, dan Ais sama dengan Bes atau Le sama dengan Sa.